bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo guys, perkenalkan nama aku. Aku mau cash, dia mau aku atau mau cash. Masih know that I'm the best. Udah pintar ku gak usah les. Saya akan menyelesaikan tugas mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di sini saya memilih materi berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah. Apa saja sih itu? Mari kita simak. Di dalam bab 2 ini ada banyak sekali kajian surat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari surat yang pertama, ada kajian Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Apa saja sih itu? Mari kita simak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kandungan ayat menurut tafsir Kemenak pada ayat 155 menjelaskan bahwa Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, atau bahan makanan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Nah, kenapa sih Allah itu memberikan ujian kepada hamba-hambanya? Karena untuk menguji hamba-hambanya dengan menimpakan musibah. Apakah akan tabah, teguh pendirian, ataukah justru akan surut kufur, kembali dan memperlihatkan penyesalan dan ketidaksenangan karena diambil kekayaan atau keturunannya. Padahal segala sesuatu yang ada di tangan mereka bagaikan barang pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi Allah itu menimpakan musibah kepada hamba-hambanya itu untuk menguji kita, menguji hamba-hambanya. Apakah dengan dikasih musibah itu hamba-hambanya itu akan surut kufur ataukah tetap kokoh dengan pendirian. Oleh karena itu segala sesuatu yang dikasih kepada kita itu hanya titipan, hanya sekedar titipan. Jadi jika seandainya Allah mengambilnya, maka itu kehendak Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan ayat yang kedua, mari kita membahas istilah untuk bencana. Istilah untuk bencana ada 3 macam, yaitu musibah, bala, dan fitnah. Musibah, kata musibah itu berarti mengenai atau menimpa. Al-Quran menggunakan kata musibah berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Yang kedua, ada bala. Bala yaitu sesuatu yang datang langsung dari Allah tanpa keterlibatan manusia, kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Nah, yang ketiga, ada fitnah. Kata fitnah terambil dari akar kata yang berarti membakar. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau sekelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Nah, dari ketiga istilah itu, kita dapat membedakan beberapa istilah untuk bencana ya. Oh my God! Nah, mari kita lanjut ayat yang kedua. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kandungan ayat ini yaitu sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah pasca hijrah muslimin dari Mekah ke Madinah, orang-orang musyrik menjarah harta muslimin dan mengganggu mereka. Di sisi lain, warga Yahudi Madinah menghina muslimin dengan sindiran lisan dan bersikap biadab kepada mereka. Hal ini terus berlanjut sehingga Nabi marah dan mengeluarkan perintah agar para pimpinan Mekar ini dibunuh. Nah, ayat 186 surat Al-Imran menyinggung sunnah Allah, yakni menguji. Kepada muslimin, ayat di atas mengatakan, janganlah Anda mengira dengan masuk Islam kalian akan terus senang dan bahagia. Kalian harus siap diganggu dan dihujani makar musuh. Bahkan sekiranya kalian tidak mengusik mereka, mereka yang akan mengganggu. Tujuan ayat ini ialah memberitahukan bahwa hendaknya kaum muslimin memperkuat diri, sikap sabar dan tidak mengeluh, sehingga manakala musibah menimpa tidak terlalu berat dirasakan. Setelah tadi kita telah membahas beberapa kajian surat, sekarang kita akan membahas kajian hadisnya. Nah, di sini ada redaksi hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib. Nah, kandungan dari hadis ini, bersyukur atas segala nikmat Allah merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang beriman, yakni dengan cara mengakui dalam hati bahwa nikmat tersebut dari Allah, mengucapkannya dengan lisan, menggunakan kenikmatan tersebut untuk menggapai ridho Allah. Nah, bersyukur karena mendapat kesenangan adalah watak khas seorang mukmin, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Jadi tidak patut seorang muslim itu berduka berlarut-larut dengan terus meratapi apa yang dianggapnya menyusahkan dengan mengembalikan itu semua kepada Allah, sehingga setiap kejadian akan mendorong kita untuk semakin yakin akan kekuasaan Allah. Orang mukmin itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dihadapinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah. Kita lanjut di hadis yang terakhir. Nah, di kajian hadis yang terakhir ini kita membahas hadis dari riwayat Imam Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Kandungan hadis, seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah. Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karena itu, sikap sabar adalah pilihan yang tepat. Namun demikian, harus tetap dipahami bahwa sabar bukan berarti sikap nerimo, pasrah atau ngelokrol. Sabar itu sikap menerima kenyataan, tetapi yang didahului dengan perjuangan dan usaha keras, disertai kesinambungan upaya yang terus-menerus. Karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala atau dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi kesimpulannya dari hadis tersebut bahwa ujian Allah itu ditentukan dengan kadar kemampuan manusia itu tersendiri. Karena mustahil Allah akan menimpakan ujian dan cobaan hidup sedangkan hambanya itu tidak mampu.
Dan Allah itu maha mengetahui tentang kadar dan kemampuan hambanya dalam menghadapi sebuah ujian. Nah, selesai sudah, kita telah membahas bab 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Sebelum saya akhiri, mari kita mengucapkan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Sedikit pantun. Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan jika ada salah, namanya juga manusia. Sekian, Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.